Berkatulistiwa merupakan channel yang berisi keberagaman Indonesia bersama di Kota Balikpapan. Keragaman suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan Nusantara yang luar biasa. Dukung channel ini. Subscribe, like, komen, dan share. Agar kami tetap bisa berkarya dan memberikan edukasi yang berkualitas. Kami Indonesia, kami Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Zika TV dengan saya Ridanul Arafah Dan saya Relna Ginting. Pada video kali ini kami ingin mengeksplor lebih lagi mengenai salah satu seni bela diri khas Indonesia, yakni pencaksilat. Pencaksilat merupakan salah satu seni bela diri khas dari Nusantara, di mana sangat dikenal luas di Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Thailand Selatan, seiring dengan penyebaran berbagai suku di wilayah Nusantara. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa seni bela diri yang menjadi salah satu cabang olahraga Asian Games 2018 ini, yuk ikuti kami. Nah, ini kita sudah bersama para penggiat pencaksilat di Kota Balikpapan. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka bisa diperkenalkan dulu masing-masing namanya. Perkenalkan, nama saya Alivia Ninta Sagita. Saya dari organisasi pencaksilat Persaudaraan Setiahati Trate atau PSHT. Perkenalkan, nama sebut saya kamu aja nggak usah. Saya perwakilan dari Wasit Juri. Perkenalkan, nama saya Kevin Devian Diki Darmono dari organisasi KSP Kerasakti, Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia. Nama saya Andransa, perguruan dari KSP Kerasakti. Nama saya Alifianto Agung Putra, saya berasal dari Pencaksilat Persaudaraan Setiahati Trate atau disingkat dengan nama PSHT. Nama saya Dimas Adita Wardana, saya dari perguruan TS yang disebut Tapak Suci. Tahu sejak kapan mengenal seni bela diri pencaksilat ini? Saya pribadi, orang tua saya juga pencaksilat, jadi saya sedari kecil udah sering diajak ke tempat latihan. Selain itu, saya mulai menggeluti atau mulai memasuki dunia pencaksilat itu sekiranya kelas 4 atau kelas 5 SD sampai sekarang saya kelas 12 SMA, dan sekiranya udah 5 tahunan lebih saya menggeluti ini pencaksilat. Berarti sudah cukup lama ya, dari penerus generasi juga ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Kalau yang lainnya sudah seberapa lama? Kalau saya sudah mengikuti pencaksilat 8 bulan yang lalu. Berarti termasuk baru ya? Iya, baru. Kalau saya sudah dari kelas 4 SD dan sudah pindah-pindah perguruan. Dari kecil sudah dikenalkan oleh orang tua saya dengan nama pencaksilat. Dan kemudian itu saya ikut pencaksilat pertama kali waktu kelas 3 SD sampai sekarang kelas 10. Kalau saya dari kelas 5 SD mungkin sudah, sebelum masuk ke perguruan Tapak Suci saya pernah masuk ke perguruan IKSPI yang cabangnya di Penajam Pasir Utara. Baru yang terakhir ini saya masuk ke Tapak Suci tahun pokoknya pas saya kelas 2 SMP baru saya masuk Tapak Suci. Cukup beragam ya, ada yang sudah beberapa kali menggeluti di berbagai perguruan, ada juga yang masih baru ya. Yang belum tahu ini masih banyak yang bertanya-tanya, kadang-kadang mungkin kelihatannya dari luar sama. Jadi apa sih perbedaan bela diri pencaksilat dengan bela diri lainnya, misalnya taekwondo, karate, dan lain-lain? Boleh saja? Ya, Boleh. silakan.
karena pencaksilat itu kan lahir dan besar berkembang dari Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa. Sedangkan olahraga bela diri yang lain itu kan dari luar negeri. Otomatis jelas ada perbedaan di mana kami lebih mengedepankan ketradisionalan kami seperti golok, toya, dan kami mengedepankan rasa persaudaraan dan cinta kasih. Terlepas dari perbedaan kita semua dari perguruan manapun, kita mengedepankan bahwa kita dari Indonesia. Jadi perbedaan utamanya dari sumbernya ya, asalnya ya. Jadi kalau pencaksilat ini asli dari kepribadian Indonesia. Iya. Kemudian, apakah ada momen berharga yang pernah kalian alami selama menggeluti pencaksilat ini? Boleh diceritakan, dibagikan. Kalau saya pribadi banyak banget momen berharga, banyak juga sukacitanya karena saya memulai pencaksilat itu sejak dini kelas 4 SD-an. Jadi saya pada saat SMP saya tidak mengenal yang namanya jalan malam mingguan, jalan malam pramuga. Saya nggak pernah, karena malam minggu saya habiskan untuk latihan, untuk sampai sekiranya jam 11 sampai jam 12 malam. Jadi saya tidak ada waktu untuk yang namanya, bukan kekurangan bermain, saya bermain tapi tidak selepas dengan anak yang lain. Saya mengisi waktu luang saya itu dengan berlatih sampai akhirnya saya bisa ikut O2SN, ikut kejurnas, kejuaraan nasional, ikut kejuaraan PSHTK, Puniba, bahkan sampai Uniba, Unlam, Universitas Lambung Mangkurat juga. Dan pengalaman yang paling berkesan itu pada saat saya kelas 4 SD, saya pertama kali lomba, itu benar-benar pertama kali lomba, dan saya dalam lomba O2SN menang juara 1 mewakili kota Balikpapan untuk ke tingkat provinsi di Samarinda. Tapi sayangnya di Samarinda saya hanya harapan 1, karena itu hanya pertama kali buat saya. Iya. Jadi memang dari dulu tidak mau menyanyiakan waktu gitu ya, mengarahkan ke hal-hal yang positif seperti itu. Saya juga banyak, sama seperti Mbak Minta tadi omongin, ikut dari kecil. Saya awal tanding itu kelas 5 SD. Itu memang benar-benar dari awal, alhasil ya kalah di awal. Terus banyak juga sudah prestasi yang saya raih dari semenjak ikut perguruan silat ini. Termasuk terakhir kemarin kejuaraan kejurnas, itu pun bersama beliau, Mbak Minta, di Samarinda, Universitas Mulia Warman. Kalau saya yang terakhir pertama kali ikut kejurda tapak suci yang di Mall kejurda tapak suci, saya waktu itu juara 2 karena saya kalah sama anggota tapak suci di cabang Al-Furqan kalau nggak salah. Terus saya pernah ikut invitasi juga, saya juara 1 di invitasi. Dan itu saja. Oke. Jadi berarti dari beberapa kisah ini kita bisa ambil sedikit pelajaran ya. Jadi maksudnya kalau percobaan pertama itu memang wajar kalau gagal ya. Tapi setelah itu dengan tidak menyerah, prestasi juga akhirnya di tangan kita gitu ya. Kemudian dalam mempelajari bela diri ini, apa saja hal-hal yang kiranya mungkin sulit untuk dipelajari? Bagi saya sih mental, paling pertama mental. Karena emang kami dididik secara lahir dan batin, jadi mental kami dididik, jiwa kami juga dididik, dan raga kami juga dididik. Jadi menyeluruh gitu ya. Cikung Cikung itu dia apa? yang pertama, cikung pernapasan. Melatih pernapasan Berat ya pertama berat. Selang berapa minggu gitu latihan, pelatihnya sudah mulai terbiasa. Ya, udah ditendangin gitu nah. Ya gitu, kadang-kadang meleset, kena muka, kena mulut. Ini kan Kevin ini kan baru 8 bulan ya. Nah itu waktu awal ikut pencaksilat itu bagaimana? Apakah merasa sulit atau terbebani gitu dengan yang diajarkan? Malah senang. Senang ya? Senang, pengen berlatih terus. Oh, jadi kayak ketagihan gitu ya? Tadi kalau tidak salah Ibu merupakan wasit kan Bu? Nah,
Bagaimana sih Bu kalau misalkan tentang penilaian dan ketentuannya dalam penjurian? Penilaian dan Iya. ketentuan untuk kelas IPSI. Kalau pukulan itu satu, tapi yang mengenai sasaran. Misalnya pukulan lintasan salah atau kena muka atau kena hidung, itu merupakan pelanggaran. Jadi tidak dinilai. Kalau tendangan itu 2 nilainya, tapi yang mengenai sasaran. Misalnya tendangan di paha, tidak dapat nilai. Yang mengenai sasaran itu artinya yang di body. Kan kami kalau bertanding pakai body. Jadi sekitar body, di atas kemaluan, di bawah leher, di samping kanan, kiri, dan belakang. Itu poinnya 2. Kalau untuk jatuhan menggunakan tangkapan nilainya 1 + 3, artinya 4 poin. Jadi lawan nendang kena kita tangkap, dibanting, itu nilainya 1 + 3. Kalau untuk guntingan itu nilainya cuma 3, karena tidak ada awalan. Maksudnya awalan itu tidak tangkapan, tidak hindaran, jadi langsung gunting itu nilainya 3. Kalau dari IPSI sendiri itu apakah ada mengadakan pertandingan rutin kayak misalnya pertandingan tahunan atau bagaimana? Seharusnya ada. Tapi untuk masa pandemi ini IPSI masih vakum. Terakhir pertandingan 2017 event IPSI. Jadi pandemi juga mempengaruhi pencaksilat ya? Jelas, karena kan itu berkerumun. Oh iya. Itu kan undang-undang banyak orang. Oh pakai masker, kalau pakai masker kan terganggu pernapasan. Jadi itu berpengaruh sekali. Apakah ada makna atau filosofi dari gerakan pencaksilat itu sendiri yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya pribadi, dari kami di perguruan ada dilatih untuk menghindar, untuk menangkap, untuk menyelesaikan. Jadi waktu-waktu kita di jalan atau apa, kita lagi diganggu seseorang, kami tahu setidaknya refleks kami sudah bisa untuk tidak harus menyelesaikan, tapi kita punya refleks untuk menghindar. Buat pencaksilat hampir mirip, kita tuh refleks aja. Kalau misalnya di jalan ada apa-apa, contohnya kayak tadi Mbak minta hampir mirip sih kayak gitu. Di setiap hal yang kita lakukan kan pasti ada yang ingin kita capai. Nah, tujuan kalian untuk mengikuti pencaksilat ini apa pada awalnya? Oke. Kalau dari saya pribadi, tujuan pertama saya masuk perguruan itu karena merasa bosan di rumah karena masih kelas 4 SD, jadi bingung, lain les, pulang, selain les, pulang, sekolah gitu kan. Sampai akhirnya bapak saya bilang, udah latihan aja, nambah saudara, punya teman banyak, tahu banyak hal. Jadi sampai sekarang baru terasa, oh ya manfaatnya sekarang saya terhindar dari, saya jarang sakit, ibaratnya sudah jarang sakit, terus saya sering minum jamu seperti gula merah dengan jahe, itu kan sangat bermanfaat bagi tubuh. Iya betul. Tujuannya ikut latihan tuh Untuk perlindungan diri aja sih. Iya, untuk perlindungan diri. yang mau kamu capai apa? Ingin jadi atlet. Iya. Arif? Nah, untuk saya yang terutama itu pasti buat safety lah, buat perlindungan diri. Untuk di luar kan kita nggak tahu atau gimana gitu, pas kita lagi apes kan entah ada orang nakal lah, orang jahil mau malak gitu kan. Jadi kita sudah punya safety, kita punya keahlian yang lebih dari mereka gitu kan. Terus yang kedua, saya juga mengincar prestasi untuk masa depan saya. Jadi cukup beragam ya. Jadi tapi intinya tujuan utama itu selain untuk melindungi diri, mencari prestasi, juga mengisi waktu luang gitu ya. Iya. Nah, ini untuk Mbaknya, saya dari tadi lihat Mbak pakai kacamata ya, sama dengan saya. Nah, kalau dalam pencaksilat itu terganggu nggak sih dengan Saya pribadi biasanya kalau saya latihan saya tidak menggunakan kacamata karena mengganggu, selain mengganggu apa ya, kita gerak kan bergeraknya tidak berdiam gitu kan. Ke sana lari, sini tendang, sana lompat, sini, jadi mengganggu saya. Jadi kalau latihan saya tidak menggunakan kacamata atau bisa dibantu dengan softland kalau pertandingan. Karena kan pertandingan mengganggu sekali kan kalau kontak dengan kacamata. Nah, kalau terlepas dari dia memang mengganggu, kalau dari peraturan sendiri apa diperbolehkan atau tidak seperti penglihatan itu?
Kalau peraturan itu kita tanya kembali ke atletnya. Pada dasarnya mereka bisa atau tidak, sanggup tidak sanggup atau tidak. Karena di dalam peraturan itu pun sebenarnya boleh sah-sah saja dia mau pakai kacamata selama tidak mengganggu atletnya itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya pun ada pertandingan itu nggak ada yang istilahnya untuk seperti tes gitu kan? Tes. Paling kalau tes kita pakai berat badan. Ukurannya untuk tinggi badan, ya. Medical check up, yang umum aja gitu ya. Medical check up biasa lah. Iya. Nah ini untuk pertanyaan terakhir, harapan apa saja yang kalian impikan untuk pencaksilat ini ke depannya? Dimulai Mbak. Syukur alhamdulillah sekarang kan pencaksilat sudah mulai terkenal berkat SEA Games 2018. Pencaksilat meraih semua medali emas semuanya. Jadi sekarang bukan hanya di Indonesia saja terkenal, bahkan bukan hanya di Malaysia saja, bahkan seluruh dunia juga mengenal, seluruh ASEAN, negara ASEAN juga terkenal. Jadi menurut saya kedepannya semoga generasi muda Indonesia bisa mengenal apa itu pencaksilat, bisa mempelajari, bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari agar budaya ini tidak luntur dimakan zaman. Kalau dari saya, ya semoga pandemi ini cepat berlalu, IPSI bergerak lagi, menciptakan atau mencetak banyak atlet dari segala perguruan supaya kita lebih banyak generasi untuk berprestasi ke depannya. Ya kalau buat saya nih, saya berpesan untuk kedepannya bukan untuk perguruan saya saja nih ya, mungkin dari PS, dari IKS juga harus sama-sama saling menjaga rasa persaudaraannya, karena kita sejatinya itu dilahirkan dalam satu orang. Jadi dari pencaksilat ini walaupun berbeda-beda perguruan, tapi saya rasa tujuannya sama ya, tujuan aslinya sama. Nah jadi dari sini kita juga bisa belajar ya kalau perbedaan itu bukan suatu permasalahan seperti itu ya. Oke, demikian wawancara kami dengan para pegiat pencaksilat, terutama di Kota Balikpapan. Semoga generasi muda lebih bangga akan kebudayaan Nusantara dan berani memajukan serta mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Dan satu lagi, semoga video ini bisa memberi motivasi bagi kita semua untuk meraih prestasi.